Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farasdita Nurul Huda, mahasiswa S2 Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana perusahaan dapat membangun rantai pasok yang tangguh di tengah ketidakpastian global. Risiko rantai pasok sebagai potensi gangguan dari faktor internal dan juga adanya faktor dari eksternal, dan ketahanan sebagai kemampuan rantai pasok untuk pulih dan terus beroperasi. Adanya globalisasi juga dapat meningkatkan ketergantungan dan kerentanan dalam resiko. Resiko dibedakan menjadi dua, ada diantaranya mitigasi risiko, yaitu menghadapi risiko yang telah diketahui, dan juga adanya ketahanan, di mana risiko ini yang tidak diketahui. Jenis risiko pada rantai pasok, yang pertama itu adanya risiko dari internal, yaitu kegagalan proses, masalah kualitas, dan juga kekurangan tenaga kerja. Selanjutnya ada risiko dari eksternal, yaitu berasal dari bencana alam, konflik geopolitik, dan juga adanya pandemi. Nah, selanjutnya ini ada risiko yang berasal dari operasional, risiko permintaan dan pasokan, adanya ancaman cyber dan kerentanan informasi juga menjadi salah satu risiko dalam rantai pasok. Kerangka kerja dalam manajemen risiko rantai pasok yang terstruktur diperkenalkan mencakup dari adanya identifikasi risiko, penilaian dan prioritas risiko, strategi mitigasi, dan pemantauan risiko. Alat yang biasa digunakan yaitu dengan FMEA atau juga bisa menggunakan matrik risiko dan juga perencanaan skenario. Strategi ketahanan dikategorikan dalam bentuk beberapa. Yang pertama itu adanya redundancy, contohnya buffer inventory, di mana stok cadangan dan juga adanya moda transportasi ganda. Yang kedua, flexibility, contohnya itu ada sumber daya yang lincah dan juga manufaktur yang adaptif. Yang ketiga itu adanya sumber strategi seperti multi-sourcing dan juga near-sourcing yang telah disarankan untuk strategi ketahanan. Di sini juga terdapat studi kasus dalam resiko supply chain. Yang pertama itu yang terjadi pada perusahaan Toyota pada tahun 2011. Di sini mereka melakukan pemulihan lewat dukungan pemasok. Yang kedua itu terjadinya yang baru-baru ini terjadi beberapa tahun yang lalu, yaitu pandemi COVID-19. Dengan dilakukannya transformasi digital dan juga diverifikasi dalam rantai pasok. Yang terakhir itu, dan pada saat krisis semikonduktor menunjukkan penerapan prinsip ketahanan secara praktis. Teknologi seperti IoT dan AI dan juga blockchain digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan responsivitas. Indikator kinerjanya seperti adanya time to survive dan time to recovery, penting untuk memantau ketahanan. Nah, untuk menghadapi tren masa depan, maka diperlukan penekanan yang paling penting untuk membangun budaya sadar risiko melalui kepemimpinan, pelatihan, dan integrasi pemikiran risiko dalam perencanaan strategis. Nah, ditekankan pula pentingnya menyeimbangkan antara investasi ketahanan dengan efisiensi serta menggunakan analitik dan digital twins untuk menghadapi gangguan di masa depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.